Untuk yang sudah terlewat nanti kalian menyimak materinya juga ya. Nah, sekarang untuk yang nomor 4. Pak Karma membeli 123 bungkus mie instan rasa soto dan 156 bungkus mie instan rasa kaldu ayam. Harga satuan mie instan rasa soto 2.950, sedangkan mie instan rasa kaldu ayam 2.750. Taksirlah jumlah uang yang harus dibayarkan Pak Karma ke ratusan terdekat. Kalau bungkusnya kita bulatkan toh friends, 123 dibulatkan menjadi 200. Nah, ini kan selisihnya terlalu banyak untuk suatu harga mie instan. Berarti 123-nya tidak kita bulatkan, tetap 123 saja. 156 juga tetap 156. Yang kita bulatkan harganya saja. Jadi harganya kan jumlahnya 123 untuk mie instan rasa soto. Harganya 2.950. Sekarang yang rasa kaldu ayam 153 dikali dengan 2.750. Nah, ini yang kita bulatkan harga mie instannya. 123-nya tetap 2.950 kita bulatkan menjadi berapa, friends? 3.000. Karena 9, ini kan ratusannya 9. Mau dibulatkan toh, friends? Belakangnya kan 5, harusnya bertambah 1 kan? 0. Ya udah, berarti otomatis ribuannya ini juga bertambah. Berarti menjadi 3.000. Ditambah dengan 156 dikali 2.750-nya ini berubah menjadi 2.800. Nah, sekarang tinggal dihitung. Kalian lanjutkan ya. Ini nanti untuk tugas kalian. Tapi kalau ngumpulin ya jangan langsung jawabannya toh, sama langkahnya ini juga ditulis. Yang nomor 5, harga ikan segar di pasar swalayan sekian, udang basah sekian, cumi sekian. Bu Dewi membeli 1 kg ikan segar, 1 kg udang basah, dan 1 kg cumi. Nah, masing-masing 1 kg. Berapa rupiah kira-kira Bu Dewi harus membayar di kasir? Nah, ini kan tinggal menjumlahkan semua ya, friends ya. 28.600. Nanti kalian untuk tugas saja. Petunjuknya bulatkan harga ke ribuan. Lalu jumlahkan. Nah, nanti silakan kalian kerjakan. Nah, untuk yang pembulatan matematika hari ini materinya ini dulu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Oke, baiklah. Nah, kita jeda 2 menit. Kalian boleh minum dulu atau ke kamar mandi. Lalu selanjutnya nanti kalian balik ke sini lagi. Kita belajar tema. Tidak perlu keluar Zoom. Kalian izin pergi dulu saja 2 menit. Atau mau peregangan biar tidak pegal. Atau mau persiapan lagi ambil bukunya. Bukan, tanya itu. Jadi ikut dengan KM-nya, saya di kelas A, kelas B, kelas C itu.
Nah, sudah 2 menit. Yuk kembali lagi ke pelajaran tema. Yang sudah kembali, silakan dibuka halaman 61. Kalian baca dulu. Ada penemu lampu lalu lintas. Nanti setelah membaca, kalian diminta untuk menulis informasi penting yang ada dalam bacaan. Nah, ini kita tuliskan sama-sama di sini saja. Yuk, silakan sampaikan pendapatmu, informasi penting apa yang kalian ketemukan setelah membaca bacaan ini. Di paragraf pertama ada informasi apa, friends? Penemu lampu lalu lintas adalah Gareth Augustus Ya, betul. Morgan, warga Amerika yang sangat peduli dengan Penemu keselamatan lampu orang. lalu lintas adalah Gareth Augustus Morgan. Kalau menuliskan informasi penting itu kita tidak seperti mencuplik, jadi menuliskan persis seperti kalimatnya. Itu tidak selalu begitu ya. Boleh kita tuliskan lebih singkat, atau 2 kalimat kita ringkas jadi 1 juga bisa. Misalkan penemu lampu lalu lintas adalah Gareth Augustus Morgan, langsung yang lahir pada tanggal 4 Maret 1877 di Kentucky. Nah, ini juga boleh. Lalu di paragraf kedua, coba dicari dulu. Informasi penting apa yang ada pada paragraf kedua? Ada yang sudah ketemu? Penemuan ini diawali ketika terjadi tabrakan antara mobil dan kereta kuda, gitu ya. Lalu di paragraf ketiga ada informasi apa? Informasi penting apa, friends? Mungkin dari kalimat terakhirnya ya, yaitu kelemahan sinyal stop dan go. Yaitu tidak adanya selang waktu bagi pengguna jalan. Kalau stop kan merah, go hijau. Nah, kalau sekarang udah ada kuningnya. Jadi lampu lalu lintas tuh merah, kuning, hijau. Nah, informasi pentingnya ini lagi. Sinyal stop ditandai dengan lampu hijau. Ya. Kok minta pulang? Listrik, Bos. Listrik. Lah kan aneh banget. Kurang. Go lampu hijau.
Lalu posisi stop untuk lampu kuning ya. Udah ini dulu. Nah, nanti kalian baca ulang lagi materinya. Sekarang di halaman 63. Kalian amati itu ada bahan-bahan membuat lampu lalu lintas. Bahannya apa saja itu, friends? Yang panjang, pipih itu namanya apa? Untuk penghantar listrik. Kabel. Baterai. Ya, ada kabel. Lalu yang bentuknya tabung merah, biru, ungu itu apa? Namanya baterai. Lalu yang putih kecil, buat nyalain, hidupin, itu namanya apa? Putus nyambung arus listrik. Saklar. Lalu ada yang untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Lampu bolam. Bolam, karena kecil ya namanya bolam. Terus itu ada papan. Lalu ada kardus. Lalu yang merah, kuning, hijau itu plastik ya. Di sini bisa plastik kresek atau plastik yang biasa untuk sampel buku itu loh, friends. Kan ada yang bening, ada yang warna-warna juga. Nah, itu bisa digunakan. Dulu kakak-kakak pernah membuat model lampu lalu lintas ini ya, karena mereka membuatnya di sekolah. Jadi bila ada kesulitan, bisa Miss Kunti bimbing, atau Mr. OB yang membimbing, atau bisa bertanya kepada teman-teman lainnya yang sudah bisa. Nah, tapi karena sekarang kalian mengerjakannya sendiri-sendiri di rumah, yang akan kalian buat nantinya tentang kelistrikan ini adalah model rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Setelah Zoom ini selesai, nanti Miss Kunti akan monto-monto membagikan ini menjadi 20 buah toh. Lalu kalian bisa mengambilnya di sekolah. Nah, lalu bagaimana kalau aku enggak mau ngambil di sekolah, Miss? Karena sekarang posisiku ada di luar Jawa, misalnya ya. Kalian bisa membeli di peralatan listrik terdekat, di toko peralatan listrik terdekat. Ya, friends ya. Miss Kunti menyediakan di sini sebanyak 20, tapi kalau kalian nggak mau ke sini, mau beli di toko, diperbolehkan. Miss, Ada pertanyaan? Miss, untuk mengambil peralatannya itu bisa di FO? Iya, ini nanti Miss Kunti titipkan di FO Friends. Karena Miss Kunti minggu ini masuknya cuma Senin Rabu. Ada pertanyaan lain? Diambilnya hari ini atau kapan, Miss? Mulai hari ini boleh diambil. Nanti kalau sudah selesai Miss Kunti pisah-pisah jadi 20, Miss Kunti kabari di grup, lalu boleh kalian ambil hari ini. Tapi tidak harus hari ini kok, friends. Karena jangka waktunya ini 2 minggu. Yang penting sebelum 2 minggu itu kalian sudah ngambil dan sudah membuatnya. Dikumpulnya kapan, Miss? Dikumpulinnya 2 minggu. Sekarang hari setelah PTS, friends. Miss Kunti lihat kalender dulu ya. Dikumpulkannya paling lambat 17 September. Buat video atau tidak, Miss? Praktek membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Bahan diambil di FO ya. Setelah kira-kira nanti jam 10. Itu tidak dikumpulkan ya, friends ya. Ini nanti untuk kalian. Jadi yang kalian kumpulkan adalah prosesnya.
videonya, Miss. Iya. Nah, kalau membuat ini kan terlalu lama, toh, friends. Maksud misalnya 2 jam, videonya 2 jam kan ya nanti terlalu panjang. Nah, itu bisa kalian per langkah, per step itu di foto-foto, lalu nanti fotonya digabungkan, begitu bisa. Atau ketika kalian sedang bekerja, misalnya nyambung kabel, nah itu di video, terus di pause, pas ngapain. Jadi bebaslah membuat videonya, yang penting proses pembuatannya, kalian yang membuat itu terlihat. Dari awal sampai akhir. Sampai Terlihat komponennya kan, Miss. gimana, Fadi? Yang tanya siapa? Terlihat komponen listriknya juga kan, Miss. Iya, diperlihatkan komponen listriknya dan kalian. Jadi nanti setelah Zoom ini, Miss Kunti mau memisah bahan-bahan ini. Miss Kunti titipkan ke FO, toh. Boleh kalian ambil. Terus Miss Kunti juga mau membuat contoh videonya, cara pembuatannya gimana. Supaya bisa menjadi panduan kalian dalam membuat rangkaian listrik ini nanti. Seru kok, friends. Tidak susah. Kalau kendala pasti ada, tapi kalian pasti bisa mengatasinya. Boleh dibantu? Boleh dibantu. Yang perlu kalian siapkan sendiri, papan. Papannya itu bisa dari kardus, atau gabus, atau triplex, atau alat tulis gitu. Dikumpulkan di mana, Miss? Yang Di link dikumpulkan proses videonya itu toh dikumpulkan di link, alamat linknya dikumpulkan di grup WA. Seperti yang matematika dan Mariam Tomong kemarin itu. Bisa dipahami? Sepertinya sudah Bisa, tidak Miss. sabar untuk membuat ya, friends ya. Mutek-mutek. Tidak usah takut kesetrum. Kesetrum itu kalau alirannya besar yang masuk ke tubuh kalian. Kalau ini cuma kecil, batunya aja batu ukuran berapa ini? A4 biasa itu. Apa ada pertanyaan lagi tentang praktek membuat rangkaian listrik ini? Tidak, Miss. Oke, baik. Sudah ya, berarti kita lanjutkan ke materi ya. Friends, lampu lalu lintas ini menggunakan rangkaian listrik apa? Paralel kayaknya. Ya, paralel. Jadi bila yang satunya mati, yang lainnya bisa hidup. Kalau seri kan yang satu nyala, berarti nyala semua. Misalkan lampu lalu lintas ini pakai rangkaian seri. Ketika nyalain merah, yang kuning dan hijau ikut nyala. Nah, nanti pengendaranya jadi bingung, ya kan? Nah, lampu lalu lintas ini menggunakan rangkaian listrik paralel. Kalaupun salah satu komponennya rusak, misalkan lampu hijaunya rusak, nanti lampu merah dan kuningnya tetap bisa berfungsi, tetap bisa dinyalakan. Coba kalian buka halaman 64, friends. Sudah? Nah, di situ ada bahan-bahan membuat lampu lalu lintas itu apa saja. Cara kerjanya seperti apa. Kalau di halaman 65 juga terlihat ya. Lampunya ada 3, saklarnya juga ada 3. Jadi masing-masing lampu memiliki saklar sendiri-sendiri. Kalau rangkaian seri, lampunya 3, saklarnya cukup 1. Udah ya, friends. Nah, sekarang buka halaman 67 yang pembelajaran 4. Ini tentang sejarah penemuan jam. Buatlah kalimat tanya dan jawabannya. Ini yang mengungkapkan pendapatnya Miss Kunti catat untuk tambahan nilai. Boleh kalian sambil baca dulu. 5 kesempatan saja.
Ada yang sudah bisa membuat pertanyaan dan jawaban? Siapa yang bisa membuat pertanyaan dari bacaan ini? Miss Kunti beri contoh dulu. Ini Miss Kunti kalau memberikan contoh artinya Miss Kunti sudah mengambil satu kesempatan kalian. Siapakah? Ayo. Siapakah? Ya. Yuk, sebelum Miss Kunti selesaikan, ini untuk dirimu dulu. Milka ya? Yuk, Milka. Siapakah penemu jam tangan? Siapakah penemu jam tangan? Jawabannya? Peter Henley. Oke, Peter Henley. Selanjutnya siapa? Ada yang bisa? Yuk, keaktifannya. Miss, Oh, Jessica ya? Atau siapa? Sa, Oh, Kinansa. Yuk, Kinansa. Gimana pertanyaannya? kapan Peter Henley dinobatkan sebagai pembuat jam tangan pertama di dunia? Dinobatkan sebagai pembuat jam tangan pertama di dunia. Jawabannya? 1485 sampai Agustus 1542. Sampai Agustus 1542. Ya, boleh. Kinansa. Selanjutnya. Siapa lagi? Bagaimana cara kerja jam matahari? Nah, ini siapa yang bisa menemukan jawabannya? Ada yang bisa menjawab? Di paragraf kedua, kan? Jam Siapa ini? matahari menunjukkan Dila. Dila, ya. Gimana Dila? Jam matahari menunjukkan waktu berdasarkan letak matahari. Berdasarkan letak matahari. Lanjutkan. Dengan cara memanfaatkan bayangan yang menimpa permukaan Ya. datar. Dengan cara memanfaatkan bayangan yang menimpa permukaan datar.
nggak membuat. Apa yang digunakan? Ada yang bisa menunjukkan pertanyaan yang akan dibagi Kunti kaitannya dengan yang ada di paragraf 3. Aku, Miss. Vladi ya? Iya, Miss. Gimana Vladi? Apa yang digunakan orang Mesir untuk mengukur waktu dan membuat kalender? Untuk mengukur waktu dan membuat kalender. Jawabannya adalah Orang Mesir menggunakan obelix. ya, obelix. Terakhir nih, siapa yang mau mengambil kesempatan ini? Bacaannya sampai di halaman 68 ya, friends. Ya, ada yang bisa lagi? Siapa? Pada tahun Kenneth. Benar. Pada tahun Berapakah Heinlein dikenal sebagai seorang pembuat jam hias portable? Pada tahun berapakah Heinlein Dikenal sebagai seorang sosok pembuat jam hias portable. Betul. Oh ya. Jawabannya pada tahun 1509 ya. Oke, friend. Sebenarnya banyak pertanyaan yang masih bisa digali dari bacaan ini. Oke, sekian. Sekarang dilanjutkan di halaman 69 tentang kalimat efektif. Kalian garis bawahi ya, yang pentingnya. Artinya kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif adalah kalimat yang bisa mewakili gagasan penulis sehingga maksud dari penulis dapat tersampaikan dengan baik. Kalimat efektif memiliki ciri padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat, tidak bersifat ambigu atau memiliki banyak arti, sehingga yang menerima pesan tersebut menjadi salah paham. Itu bukan kalimat efektif kalau seperti itu. Yang dimaksud jelas itu apa? Artinya mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Singkat artinya hemat dalam penggunaan kata. Tepat artinya sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Kebalikannya, kalimat tidak efektif adalah kalimat yang menimbulkan kerancuan serta ketidakjelasan makna dan maksud bagi pendengar atau pembacanya. Di balik halaman 70 ada contohnya kalimat efektif dan tidak efektif. Yang nomor 1 ya, anak-anak itu saling mukul-memukul. Tapi mau pakai memukul saja banyak itu tidak efektif karena tidak singkat jadinya. Yang nomor 2, sungguh benar-benar
Beruntung putus-putus, nasib Miss. orang itu. Nah, di sini terjadi pemborosan kata. Seharusnya tidak usah pakai benar-benar. Karena sudah pakai sungguh. Untuk membuktikan kalau ini suatu fakta yang benar itu ya. Jadi ini sungguh beruntung nasib orang itu. Nah, efektifnya kayak gitu. Yang nomor 3, para hadirin dipersilakan berdiri. Tidak usah pakai para. Karena kata hadirin sendiri itu sudah menunjukkan di situ ada banyak orang. Yang nomor 4, yang menjadikannya bukan kalimat efektif, yaitu bagi atau bagian. Dan untuk sehingga kalimat efektifnya menjadi semua siswa diwajibkan memakai seragam. Kalau nomor 5, kan ada pengulangan kata. Padahal bisa disingkat. Cerita itu begitu menarik, cerita itu mengharukan. Lalu disingkat menjadi cerita itu begitu menarik dan mengharukan. Gitu ya, friends ya. Nah, lalu yang halaman 70, ayo berlatih, ini untuk tugas kalian. Selanjutnya di halaman 71. Kita jawab pertanyaannya sama-sama. Apakah Bimo sudah memenuhi kewajibannya melalui piket kelas? Nah, ini kita bisa menjawab pertanyaan ini kalau sudah baca. Sekarang coba kalian baca sekilas dan mencari jawabannya. Jawabannya apa? Apakah Bimo sudah memenuhi kewajibannya melakukan piket kelas? Jadi para ketiga, friends. Gimana, Veda? Sudah ketemu jawabannya? Bimo sudah memenuhi kewajibannya belum? Teman-teman yang lain? Belum ya, friends ya? Bimo belum memenuhi kewajibannya. Ya. Yang kedua, apa akibat dari perbuatan Bimo? Akibatnya, tugas piket Bimo dikerjakan oleh Raya, Dinda, dan Mutia. Ya, betul. Tugas piket Bimo dikerjakan oleh temannya, gitu ya. Ada lagi akibatnya? Dan waktu membersihkan kelas menjadi lama karena tenaganya berkurang. Apakah Bimo termasuk siswa yang bertanggung jawab? Tidak. Iya, karena sikap tersebut Bimo bukan siswa yang bertanggung jawab.
Apakah hak teman-teman menjadi terganggu? Iya. Nah, karena bel masuknya kan sudah bunyi, tapi kelasnya masih kotor. Akhirnya hak mereka jadi terpotong yang harusnya mereka sudah mulai bisa belajar pada jam tersebut, tapi mereka malah diminta untuk membersihkan kelas. Waktu bagi seorang pelajar, apa, friends? Agar dapat mengatur kegiatan yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab. Agar hak dan tanggung jawabnya bisa terlaksana secara seimbang. Baik, sekarang dibuka yang halaman 72. Ini ada ayo mengamati. Yang ayo mengamati ini untuk tugas kalian ya, friends ya. Yang nomor 1 sampai 4 nanti yang jadi tugas kalian. Yang nomor 5 untuk contoh saja. Kita kerjakan sama-sama. Coba perhatikan gambar nomor 5. Di situ kira-kira tempatnya di mana, friend? Di kelas ya. Lalu yang memakai baju ungu yang berdiri di depan itu gurunya. Lalu ada siswa-siswa sedang memperhatikan. Nah, kewajibannya apa? Kalau guru sedang menjelaskan, jadi kewajibannya kalau kewajibannya guru itu berarti menjelaskan materi kepada siswa ya. Nah, sedangkan kalau kewajiban ditinjau dari siswanya, berarti siswa kewajibannya apa? Memperhatikan penjelasan guru. Jadi tidak ngalamun, tidak main sendiri, tidak tidur gitu ya. Sekarang manfaat dari memperhatikan penjelasan guru. Ilmu pengetahuan bertambah. Nah, akibatnya jika kamu tidak memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Kalau tidak memperhatikan penjelasan guru dengan baik, berarti mungkin tidak bisa memahami materi atau mengganggu teman yang lain. Kadang juga bisa gurunya jadi marah. Gitu ya, friends ya. Nah, oke, tema kita hari ini pelajarannya ini dulu. Tugasnya, terangkum lagi tugasnya 70 dan halaman 72. Di Google Form-nya akan dikirimkan sesaat lagi. Apa ada pertanyaan, friends? Tidak. Oke, tidak. Sekarang diakhiri Zoom hari ini ya. Terima kasih. Boleh keluar.